Halo sobat mahasiswa, aku di sini mau nge-review mata kuliah nih, yaitu Surveillance Epidemiologi dengan prinsip dasar dan konsep. Sebelumnya ada yang tahu belum sih Surveillance Epidemiologi itu apa? Surveillance Epidemiologi adalah kegiatan pengumpulan data epidemiologi secara sistematis, teratur, dan terus-menerus. Pengelolaan analisa dan interpretasi data tersebut hingga menghasilkan informasi. Selanjutnya, informasi disebarkan kepada orang atau lembaga yang berkepentingan dalam rangka memantau atau menilai dan merencanakan kembali program-program atau pelayanan. Jadi, surveillance epidemiologi adalah kegiatan yang terus-menerus, distribusi dan kecenderungan penyakit melalui sistematik pengumpulan data, konsolidasi, dan evaluasi laporan morbiditas dan mortalitas. Juga data-data yang lain yang sesuai, disebarkan kepada mereka yang ingin tahu. Dan menurut Langmuir 1963, pengumpulan data yang sistematik, konsolidasi dan evaluasi data, diseminasi kepada para pengambil keputusan, dan diseminasi kepada yang butuh informasi. Lalu, menurut WHO 1986, surveillance adalah kegiatan pengumpulan data yang sistematik dan menghasilkan informasi epidemiologi untuk perencanaan, implementasi, dan penilaian pemberantasan penyakit. Dan menurut Henderson 1976, surveillance berfungsi sebagai otak dan sistem saraf untuk program pencegahan dan pemberantasan penyakit. Terus, apa saja sih unsur kunci dari surveillance epidemiologi? Yang pertama, pengumpulan data kesehatan secara jelas untuk perencanaan kesehatan, pemberantasan, pencegahan, penyakit, dan promosi kesehatan. Dan yang kedua, pengumpulan data yang terus-menerus. Dan yang ketiga, analisis sewaktu-waktu. Dan yang keempat, diseminasi hasil. Yang kelima, bertindak berdasarkan hasil. Dan yang keenam, evaluasi periodik dari sistem. Riset apa saja sih yang diperlukan dalam penelitian epidemiologi itu? Yang pertama, dilakukan pada waktu tertentu saja. Dan yang kedua, desain lebih metodologis. Yang ketiga, kebanyakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang keempat, dalam generasi prinsip statistika sangat penting. Yang kelima, hasil berupa kesimpulan temuan. Dan yang keenam, saran sesuai hasil temuan. Terus sobat mahasiswa, tujuan kegiatan surveillance itu apa saja sih? Nah, yang pertama itu menilai status kesehatan masyarakat, menilai kejadian atau masalah, menentukan prioritas masalah, mengevaluasi program, menginformasikan masalah, memberikan masukan pada penentu kebijakan, dan melaksanakan riset. Dan ada juga nih manfaat apa saja sih yang dapat diperoleh dari surveillance epidemiologi. Yang pertama, estimasi kuantitatif dari besar suatu masalah kesehatan. Yang kedua, dapat menggambarkan riwayat alamiah penyakit. Dan yang ketiga, deteksi epidemik. Yang keempat, dokumentasi, distribusi, dan penyebaran masalah kesehatan. Yang kelima, fasilitas riset epidemiologi dan laboratorium. Yang keenam, uji hipotesis. Yang ketujuh, evaluasi efektivitas pemberantasan dan pencegahan. Dan yang kedelapan, memantau aktivitas isolasi. Yang kesembilan, deteksi perubahan dalam praktek kesehatan. Yang kesepuluh, perencanaan program-program kesehatan. Dan yang terakhir, memantau jangkauan pelayanan kesehatan. Dalam surveillance penyakit menular, surveillance juga terbagi menjadi dua, yaitu surveillance penyakit menular dan surveillance penyakit tidak menular. Sobat mahasiswa di sini akan menjelaskan nih apa sih surveillance penyakit menular itu, yaitu cenderung untuk memantau dan memprediksi adanya wabah dan epidemik, interval waktu pelaksanaan pengumpulan data dalam mingguan dan bulanan, sumber data dapat berasal dari sarana pelayanan kesehatan, feedback dan tindak lanjut harus dilaksanakan segera. Itu penyakit menular. Terus yang kedua, surveillance penyakit tidak menular.
cenderung untuk memantau keberhasilan pelaksanaan program pencegahan dan pengendalian, interval waktu pelaksanaan pengumpulan data dalam tahunan, sumber data berbasis populasi lebih respiratif, analis didasarkan pada hasil evaluasi proses dan evaluasi output atau impact atau outcome, dan feedback dan tidak lanjut setelah evaluasi tahunan. Mungkin sekian review dari saya tentang surveillance epidemiologi, prinsip dasar dan konsep dari mata kuliah surveillance epidemiologi. Terima kasih. Halo Sobat Mahasiswa, aku mau nge-review lagi nih dengan judul Prinsip Surveillance Penyakit. Apa sih prinsip surveillance penyakit itu? Dalam pertimbangan surveillance penyakit itu ada apa saja sih? Yang pertama ada prioritas, yang kedua tujuan, yang ketiga populasi target, yang keempat indikator, dan yang kelima data minimum dan sumber data. Apa tujuan surveillance itu? Yang pertama, deteksi KLB letusan wabah epidemi. Apa sih itu KLB? KLB itu kejadian luar biasa. Dan yang kedua, memonitor kecenderungan penyakit endemik. Yang ketiga, evaluasi intervensi. Yang keempat, memonitor kemajuan pengendalian. Yang kelima, memonitor kinerja program. Yang keempat, prediksi KLB, letusan, wabah atau epidemi. Dan yang keenam, memperkirakan dampak masa datang dari penyakit. Contoh penyakit dari tujuan surveillance itu yang pertama disentri, yang kedua polio, yang ketiga malaria, yang keempat AIDS, dan yang kelima tuberkulosis. Selanjutnya indikator surveillance. Indikator surveillance itu ada 5 dalam singkatan SMART. Yang pertama spesifik, yang kedua measurable, yang ketiga action oriented, yang keempat realistic, yang kelima timeline. Selanjutnya fungsi dari surveillance terbagi menjadi 2. Ada fungsi inti yaitu yang pertama deteksi, yang kedua pelaporan, yang ketiga investigasi dan konfirmasi, yang keempat analisis dan interpretasi, yang kelima aksi atau respon. Dan selanjutnya yaitu fungsi yang kedua yaitu fungsi penunjang. Yang pertama pelatihan, yang kedua supervisi, yang ketiga sumber daya, dan yang keempat standar atau paduan. Mungkin sekian review dari materi yang kedua tentang prinsip surveillance penyakit. Terima kasih.